Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkataan kebenaran belum tentu dihargai ketika pertama kali diucapkan, sebab banyak orang tidak tahu apakah yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran atau hanyalah sebuah sensasi. Pada umumnya perkataan kebenaran baru dihargai setelah pada waktunya terbukti bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar. Bisa dalam waktu singkat ataupun dalam waktu yang panjang. Tidak sedikit nabi-nabi yang menyampaikan perkataan kebenaran diolok-olok dan dihina pada zamannya. Seperti Amos dianggap sebagai seorang yang sedang mencari makan, jauh-jauh dari negerinya di selatan menyampaikan perkataan kebenaran untuk negeri-negeri yang lain, bahkan sampai ke utara. Ia diusir dari kerajaan Israel Utara untuk kembali mencari makan di negerinya. Bahkan ada yang dikejar-kejar untuk dibinasakan sebagaimana yang dialami oleh Elia. Ia harus lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Di musim kering yang berkepanjangan, ia hanya hidup dari belas kasihan Allah, dan Allah mengutus burung gagak atau memakai seorang asing mau memperlihatkan kepada kita betapa orang-orang sezamannya menolaknya. Baru ketika perkataan kebenaran terbukti, mata orang akan terbuka dan mereka berkata, "Kita salah dan ia yang benar." Kata-kata kebenaran itu bisa terbukti lama setelah beberapa generasi. Lalu orang-orang dari generasi kemudian yang menyaksikan kebenarannya akan berkata, "Ia benar dan nenek moyang kita yang salah." Orang yang sadar bahwa ia atau nenek moyangnya salah dan mau berbalik masih beruntung karena ia masih bisa melihat masa depan, betapapun mungkin hanya anak dan cucunya yang akan tiba di sana. Yang malang adalah orang yang mengeraskan hati. Betapapun kebenaran sudah terbukti, ia mengeraskan hati dan tetap hidup di dalam kegelapan. Carilah yang baik dan bukan yang jahat, supaya kamu hidup, kata Amos kepada Israel Utara. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Lanjut Amos dengan lugas. Tapi sayang Israel Utara melakukan yang sebaliknya. Mereka mencari yang jahat dan bukan yang baik. Mereka mencintai kejahatan dan bukan kebaikan. Sampai suatu saat mereka terhenyak. Sebuah negeri yang dibanggakan, sebuah tempat ibadah yang disucikan, dibiarkan Tuhan menjadi puing-puing reruntuhan ketika Allah membangkitkan bangsa besar, Asyur, mengarahkan, menghancurkan, dan memporak-porandakan negeri mereka. Kalau kita mencari yang jahat dan mencintai kejahatan, jangan harap kita bisa mengerti suara kebenaran. Tapi kalau kita dalam hidup mencari yang baik dan mencintai kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi hikmat kepada setiap kita untuk mengerti begitu banyaknya kebenaran yang Allah tabur di alam semesta. Allah bisa menyampaikan suara kebenaran kepada kita melalui siapa saja. Orang yang berpendidikan atau orang yang biasa, orang yang berjabatan atau orang kebanyakan. Bahkan Allah bisa pakai setiap makhluk hidup serta alam semesta yang diciptakannya untuk menyatakan kebenarannya. Ketika kita meremehkan suara kebenaran yang disampaikan kepada kita, satu saat kita akan terkejut dan berkata, "Engkau benar Tuhan, aku salah." Tapi sayang, terlambat. Sebab begitu banyak sisi kehidupan yang telah rusak oleh karena kita tidak menghargai suara kebenaran dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar dan menghargai suara kebenaran.
supaya jangan terlambat dalam kehidupan kita. Amin.